insya Allah nggak cuma saya, tapi beberapa orang yang belum paham dengan hal ini. Maka ini luar biasa, alhamdulillah kita ada majelis seperti ini. Bagi anda yang belum menonton, rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Tentunya masih dalam rangka ngobrol bareng santri. Dan kebetulan pada sesi kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah penjelajah pesantren, ya, luar biasa. Penjelajah pesantren. Jadi beliau ini sudah melanglang buana ke beberapa pesantren yang ada di Nusantara ini. Nanti kita kenalan, tapi sebelumnya mari kita buka dulu dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kembali lagi bersama dengan saya Muhammad Habib Soleh, yang bisa dipanggil dengan John atau Paul, terserah. Yang penting kita semua bersuka gembira. Karena kalau kita tidak bersuka gembira maka imun kita akan drop. Ketika imun kita drop maka nanti batal puasanya. Kan makan, minum. Jadi kita batal puasa, kemudian kita harus mengqadha dan seterusnya, malah repot. Oke, kita syukuri dulu kenikmatan kita pada siang hari ini sudah diperjumpakan dengan seorang penjelajah pesantren tersebut. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil ilmu dari beliau, kemudian bisa kita terapkan, dan yang paling penting adalah bisa bermanfaat. Baik, kita kenalkan dulu. Beliau ini namanya adalah Gus Mutamakin. Ahmad Mutamakin. Oh, Gus Ahmad Mutamakin, bisa dipanggil Gus Makin, bisa dipanggil Gus Imut. Nah, terserah jamaah YouTube aja mau manggil Gus Imut boleh, Gus, walaupun juga nggak imut-imut banget sih. Oke, silahkan Gus Ahmad Mutamakin. Kita pengen sekali mendengar kisah tentang penjelajahan pesantren tersebut. Dimulai dari mana, tahun berapa, kelas berapa, kemudian di setiap pesantren tersebut apa yang luar biasa yang dicapai oleh Gus Imut. Dipersilakan, Gus. Kayaknya nggak ada yang menarik deh. Aduh, kisah saya. Udah close berarti. Udah selesai. Oke, silakan dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mutamakin, ya. Bisa dipanggil Kang Mutamakin atau Kang Makin gitu saja. Oh, oke, nggak siap. pakai Gus ya. Oh, nggak pakai Gus. Nggak apa-apa, Iya. Gus kan putra. Kemudian pertama kali saya mondok itu di Guyangan Pati, pondok pesantren Raudhatul Ulum Guyangan Pati. Masuk setelah lulus MTSNU Salam. Oh, dulu di MTS, kemudian Iya. Mondok di Guyangan tersebut, Guyangan Pati. Guyangan Pati itu selama 3 tahun. 3 tahun. Di sana pondok apa? Pondok maksudnya pondok salaf, pondok modern, atau pondok apa? Kalau ungkapan dari guru saya itu bukan modern tapi salaf plus ya. Salaf plus ada tambahan-tambahan ilmu umumnya. Oh, Seperti gitu. itu. Kalau dikatakan sebagai pondok modern itu nggak mau. Entah Iya. kenapa saya tidak tahu. Kenapa alasannya. salaf? Maksudnya ciri-ciri salaf itu yang seperti apa? Pondok pesantren salaf itu yang seperti apa? Ya masih tetap mengajarkan dengan cara-cara yang salaf. Seperti itu. Caranya seperti apa? Kan para netizen nggak tahu nih. Oh, iya. Cara yang salaf itu yang seperti apa, yang tidak salaf yang seperti apa, yang salahnya. Terus kan? Ya seperti ini, semisal masih menggunakan tetap maknani secara Jawa dan gitu utawi iki iku ya. sama. Kemudian kitab-kitabnya pun masih memakai juga yang kitab-kitab salaf, bukan kitab-kitab yang kontemporer atau buatan yang kekinian. Yang kitab salaf itu contohnya apa? Yang kitab kontemporer atau kekinian itu contohnya apa, Gus? Nah, semisal kalau kitab salaf saja ya masih menggunakan kitab Fathul Qorib untuk fikih, kemudian takrib ya. Saya pernah takrib. ngaji itu. Kemudian Fathul Wahab masih. Iya. Kemudian Alfiyah itu kan kitab-kitab zaman dahulu sekali. Iya. Kan.
Terus di sana itu 3 tahun itu kan kelas ya, maksudnya itu kelas atau tingkatan atau seperti apa kalau di sana? Kelas kan saya bilang tadi salaf plus kan ya. Salaf Salaf sama plus sekolah itu ya. plus sekolah. Ya, maksudnya Di aliyah nih. Iya, aliyah. Aliyah itu setara dengan SMA atau SMK, Bro. Oke, lanjutkan. Kemudian setelah itu lulus tahun 2014 ya. Udah tua berarti ya. Iya. Iya, iya. Ini udah jenggot. Oke, lulus tahun 2014 itu sudah khatam sampai kitab apa, Gus? Kalau khatam belum, maksudnya kan di sana ngajinya itu tidak full enggak, tetapi hanya bagian-bagian tertentu, bahasanya cuma pengenalan saja, pengenalan kitab-kitab besar supaya santrinya itu bisa tertarik kemudian mondok lagi ke yang lebih tingkat selanjutnya seperti itu. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Apa yang paling berharga yang Gus Imut raih ketika di Guyangan? Sebenarnya enggak diraih sih. Bahasanya apa ya? Dirasakan. Iya, Ya, cuma dirasakan. bisa apa ya? Mengikuti lah di sana. Pengalaman paling berharga adalah bisa mengikuti MKK. MKK itu? MKK tingkat Jawa Tengah Musabaqah Qiraatul Kitab tingkat Jawa Tengah, walaupun luar tidak biasa. juara. Enggak masalah. Oh, tetap luar biasa. yang waktu itu apa yang kemarin di podcast saya itu juara 3 ya, yang Gus Yudan itu. Iya. Itu barengan jenengan itu Iya, berarti. barengan saya. Oh, barengan lomba juga. Iya, barengan. Cuma beda kitab gitu aja. Oh, beda kitab. Iya. Kenapa enggak lolos? Hmm? Kenapa enggak juara itu? Iya, belum takdirnya. Ya, simpel aja kalau jadi Iya, santri siap, itu. betul ya. Enggak usah galau. Berarti itu yang paling berkesan gitu ya. Oh iya. Di mana waktu itu lombanya? Ya di Guyangan sendiri karena tuan rumah. Oh, tuan rumah. Iya. Kalau yang kemarin itu kan wakil dari Pati, kalau saya wakil dari tuan rumah. Oh, begitu. Kalau nggak jadi tuan rumah juga nggak ikut lomba berarti. Iya, tapi kan pengalaman yang berharga. Betul Bro. ya, karena se-Jawa Tengah, Bro, luar biasa, seprovinsi. Oke, itu pengalaman pertama di Guyangan Pati di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum. Bagi para adik-adik yang mau mondok bisa ke sana? Bisa. Iya. Maksudnya di sana itu pondoknya salaf semi modern, tapi nggak mau dibilang modern, tapi di sana ada kurikulum yang kekinian. Kemudian juga di sana itu mengarahkan santri-santrinya untuk tidak berhenti di situ saja, cuman dituntut untuk setelah di situ lanjut kembali di pondok yang lebih tinggi gitu loh. Maksudnya walaupun di di Guyangan Pati itu bisa dilanjutkan di situ juga nggak masalah, tapi yang penting dilanjutkan mondoknya, begitu ya Gus ya. Iya. Ya, itu yang pondok pertama. Kemudian sekarang yang pondok kedua yaitu pondok apa Gus? Pondok pesantren Pondok Pesantren Mus. Ma'hadul Ulum Asy'ariyah. Itu Wah, iki angel iki. Ma'hadul Ulum Asy'ariyah. Asy'ariyah. Asy'ariyah, iya. Oke, di mana itu Gus? Itu sarang tempatnya. Oh, di Sarang, di tempatnya Mbah Maimun Zubair ya? Iya, Almarhum, iya. Berapa tahun di sana, Gus? Oh, di sana hanya 3 tahun. Oh, 3 tahun. Berarti di Raudhatul Ulum tadi 3 tahun. Di situ 3 tahun. 3 tahun. Tapi di sana itu enggak hanya mondok, Tapi tepatnya. enggak kabur keanginan kan. Oh, Ini enggak. Iya. Di sana saya ikut apa ya? Dalem lah kan. Oh, Jaga warung. namanya ngabdi ya kalau. Iya, ngabdi. Oh. Tapi kan sama ngaji kan? Oh iya, kalau ngaji tetap santri wajib ya? kok ngaji Iya, di iya. depan. Kalau di sana itu salaf juga berarti. Wah, kalau sana salaf murni, enggak Salaf murni. Salaf murni. Berarti enggak pakai sekolah. Enggak pakai sekolah tapi bisa mendapatkan ijazah sekolah. Nah, ini. Betul. Bedanya salaf sama pondok modern, kalau salaf itu murni ngaji kitab maupun ngaji Al-Qur'an, murni, tidak kemudian dengan sekolah, betul? Iya. Kalau pondok modern itu yang ngaji kitab kemudian juga sambil sekolah. Ada beberapa contoh pondok salaf seperti kalau di Lirboyo itu salaf ya, Gus ya. Salaf. Tapi juga ada yang formalnya juga. Kemudian di Peloso itu juga salaf ya, Gus ya. Salaf. Pondok salaf. Tapi juga ada formalnya juga. Ada. Nah, jadi sekarang hampir ya, bukan semuanya, pondok pesantren salaf itu kemudian sekarang sudah agak berkembang atau bergeser itu namanya.
Iya, kalau seperti itu. mengembangkan diri lah bahasanya. Berkembang bukan bersyarikat. Karena apa? Kebanyakan alumni salaf itu kepingin anaknya itu mondok tapi sambil sekolah. Lah itu ya, yang itu yang mengakibatkan, bukan mengakibatkan sih, yang membuat pondok-pondok pesantren salaf itu kemudian mendirikan beberapa sekolahan. Mungkin seperti Ya, beberapa cabang kan. Oke. Pondok kedua adalah Pondok Mus di Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Yang ketiga Gus, pondok mana Gus? Yang terakhir adalah yang sampai sekarang masih ya, itu Pondok Al-Falah Ploso Kediri. Oh, Alfa yang tadi sudah saya sebutkan. Ternyata saya chemistry-nya luar biasa. Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Ploso itu nama dusun, desa atau kecamatan? Nama desa Ploso, kecamatannya Mojo. Oh, Mojo. Ya ya. Di sana sudah berapa tahun, Gus? Baru 3 tahun ini. Baru 3 tahun juga. Yes, yes. Tadi 3 tahun, berarti 9 tahun ya? Iya, baru. Resmi 9 tahun ini. Ya, 9 tahun menuntut ilmu agama ini ya. Ya, alhamdulillah baru 9 tahun. Doakan masih lama lagi ya. Amin. Amin. Ya, Berarti belum punya keinginan untuk menikah ini. alhamdulillah. Alhamdulillah belum. Oh, belum. Ya, kira yes, alhamdulillah. Belum berhenti maksudnya. Oke, tapi tetap punya keinginan kan untuk menikah? Iya, tetap. Oh iyalah. Malah sosok istri idola. Enggak usah, itu bisa aja materi yang besok. Jangan. Di Ploso berarti tinggal menuliskan yang dari Jukuyangan, kemudian dari Sarang, kemudian di Ploso itu tinggal meneruskan atau bagaimana, atau materinya sama lagi? Kalau saya mengulang lagi kalau di Ploso itu. Harus mengulang? Ya nggak harus mengulang sih, bisa langsung semisal lulus tes langsung kemudian tingkat yang lebih lanjut itu bisa. Tapi entah kenapa saya merasa belum bisa gitu aja lah. Ya diulang lagi lah. Berarti membodohkan diri sendiri. Itu yang sekarang itu jarang terjadi. Adanya aku pinter, aku bisa, tapi orang-orang kayak beliau ini udah jarang. Merasa belum bisa kemudian padahal sebenarnya bisa. Enggak. Tapi itu bukan minder loh ya. Bukan minder kan? Ya enggak minder, maksudnya kan seperti ini, santri itu harus merasa apa ya? Merasa bodoh lah. Kalau enggak merasa bodoh kemudian merasa pintar, ya ngapain jadi santri, langsung jadi kiai aja kan gitu. Vote terbaik tahun 2020 ini saudara-saudara. Oke, ketika di Ploso kemudian sudah 3 tahun, sekarang sampai kitab apa, Gus? Baru katam Alfiyah. Alfiyah itu bro, kalau nggak salah ini itu isinya 1000 hadis gitu. Hadis 1002 bait nahwu. Oh, 1002 bait nahwu. Bait itu apa kalau bait? Bait itu ya apa ya, semisal syair itu ada lagu kan. Lagu itu kalau bahasa Arab itu ada namanya syair. Nah, Syair itu ada 2 syatar awal dan syatar sani seperti itu. Syatar anak 2 seperti itu. Semisal ya, qala Muhammadun huwa bin Maliki itu syatar awal, kemudian qala Muhammadun huwa bin Maliki Ahmadu Rabbila khairu Maliki itu syatar kedua seperti itu. Itu dikatakan sebagai bait. Nah, itu ada 1002 bait. Tapi bukan hadis berarti ya? Bukan. Nah, itu nahwu. Baru belajar alatnya dulu. Alat untuk apa ya? Mempelajari nahwu, mempelajari Al-Quran dan hadis seperti itu. Oh iya, subhanallah, di salaf itu luar biasa ilmunya. Ternyata apa namanya dipersiapkan betul untuk bagaimana membaca, memahami Al-Quran dan hadis. Jadi tidak kaleng-kaleng bagi santri-santri yang sekarang mondok di pesantren salaf di seluruh Indonesia tentunya. Oke Gus, ini banyak permintaan begini Gus. Ini kan sudah mendekati Idul Fitri. Iya. Lah, banyak yang minta materi tentang zakat. Oh, zakat. Ya, zakat. Siap? Siap kan? Oke, kalau zakat sendiri itu sebenarnya zakat itu apa, Gus? Oh, zakat ya. Zakat adalah secara umum ya. Ini saya membawa kitab ya. Kitab pakai rota. Diperlihatkan, Gus, biar enggak kaleng-kaleng. Luar biasa. Otentik bro, orang ini otentik, ada dasarnya. Oke. Yang pertama secara logotan dulu ya, secara bahasa. Yeah. Nah, itu zakat adalah at-tathhir wa nama, yaitu mensucikan atau bertambah seperti itu. Maksudnya aiziyadah wal khair wal barokah. Jadi artinya zakat secara bahasa yaitu
menambah kebaikan dan barokah. Nah, ini kan luar biasa sekali dari kata apa ya? Dari takrifnya saja pun sudah luar biasa zakat ini. Iya, iya. Kemudian secara syarak ya, ini secara Kalau lugatan. tadi bahasa sekarang istilah. Nah, Ya, kalau istilah. orang-orang sekolahan kayak gitu. Oh ya. Kalau zakat menurut bahasa adalah, menurut istilah adalah. Sekarang mungkin istilah ya. Ya, Nah, secara istilahnya istilah. apa, Gus? Secara istilah syarak ya berarti di sini adalah ikhraju malin mahsusin ala wajhin mahsusin biniatin mahsusatin yusrafu li taifatin mahsusatin, seperti itu. Itu secara bahasa Arab. Kemudian ketika diartikan adalah mengeluarkan harta tertentu ya. Nanti ada 6 itu ya. Kalau harta ya ada na'am, itu adalah hewan ternak. Naam. Pertama Ya, naam. hewan ternak. Kemudian anak dani yaitu mas perak. Oke, pelan-pelan ya bisa. Mungkin ada netizen yang sedang mencatat bisa nanti bisa dari 6 tersebut bisa dicatat. Oke, satu apa? Naam yaitu hewan ternak semisal sapi, kerbau, iya, unta. iya. Kemudian anak dani mas perak itu, anak dani itu. Oh iya iya. Kemudian muasyarat itu pertanian. Nanti ada padi, jagung, Kopolawija. ya kalau buah ya nanti hanya terbatas pada anggur dan kurma saja. Salah, bebas, Bro. Salah. Bebas zakat. Salah. Salah. Kalau kelapa? Kelapa bebas zakat. Bebas zakat ya. Apel Washington. Apa itu apel Washington? Iya, mohon maaf. Apel Washington itu adalah sejenis durian yang nggak usah dibahas. Kita lanjutkan aja. Kemudian rikas Nomor 4. Nomor Rikas 4, itu rikas. harta karun. Kalau arti sekarang, kalau arti Jawanya itu harta yang dipendem zaman jahiliyah, berarti sebelum Islam. ditimbun. Ya, ditimbun sebelum jahiliyah ini. Kemudian makdin atau bisa dikatakan barang tambang. Barang tambang itu juga wajib dizakati. Contohnya tambang. Tapi hanya tertentu pada tambang emas dan tambang perak saja. Oh, kalau tambang pasir, Oh, Nggak bebas. tambang nikel nggak masalah. Nggak masalah. Oke, berarti hanya emas dan perak. Iya. Oke. Yang terakhir nomor 6 adalah urudit tijarah atau harta dagangan. Itu juga wajib dizakati, seperti itu, Bro. Harga dagang zakat harta Dagangan. Iya. Contohnya Ya, semuanya. Yang penting ketika diniati untuk dagangan, ketika sudah mencapai nisabnya. Nisab itu batasan minimum harta harus dizakati. nisab itu apa? Tadi Batas minimum harta untuk dizakati, seperti itu. batas minimum harta yang harus dizakati. Berapa satu nisab itu berapa? Nisabnya itu sama dengan emas dan perak. Ketika dikuruskan menjadi apa itu? Rupiah. Ketika dikuruskan menjadi rupiah itu harganya harus sama dengan emas satu nisab zakat, yaitu 84 gram emas. Waduh, 84 gram emas itu kalau 84 gram sekarang 1 gramnya piro ya? Ya, 600.000 ya? ya mungkin 600.000 tinggal kalikan aja. kali 80. Berapa Ya, itu? mudah-mudahan besok bisa zakat malah. Amin. Ya. Itu beda bahasa untuk berdoa supaya kaya. Mantap, betul. Lanjut. Ada 6 apa namanya tadi? Pembagian zakat mal. Iya, Ya. normal. Kita sekarang fokus di zakat fitrahnya dulu, Gus. Zakat malnya untuk sesi yang berikutnya ya, Bro ya. Karena ini sudah mau mendekati Idul Fitri. Jadi kita mendingan sekarang membahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu yang seperti apa, Gus? Kemudian rinciannya seperti apa, caranya seperti apa? Boleh enggak zakat itu pakai uang? Kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya sampai lupa pertanyaan itu. Iya, mungkin kita bahas yang simpel saja lah. Oke, siap. Seperti simpelnya wajah Anda ya, Gus. Oke, lanjut, Gus. Jadi malu aku. Lanjut, kemudian sekarang apa ya, zakatul badan atau zakat fitrah lah, Mas, seperti itu. Kemudian dikatakan sebagai zakat fitrah, nah, itu karena li'annaha tajibu inda fitrin nasi min shaumi Ramadan. Dikatakan sebagai zakat fitrah karena diwajibkan ketika manusia atau orang-orang itu telah apa ya, berbuka atau telah menyelesaikan puasa Ramadan, seperti itu ya. Kemudian juga dikatakan sebagai
zakatul badan. Berarti zakatul fitrah atau zakat badan itu sama saja. Tapi yang paling dianu oleh masyarakat ya zakat fitrah tersebut ya. Iya. Zakat badan itu malah belum tentu paham. Maksudnya ya fitrah karena mungkin karena berdekatan dengan fitri itu ya. Iya, Itu iya, iya. seperti Iya, iya. Lanjut. Tapi hanya masalah penamaan kan. Iya, Kemudian hukumnya itu wajib bagi semua orang ya ini. Orang yang mampu. Berarti walaupun anak kecil, orang tua sudah nini tetap wajib zakat. Ketika Anak kecil itu walaupun baru lahir. iya, ketika ini ada ketikanya. Ketika nanti anak kecil tersebut apa ya? Menangi, bahasa Indonesianya apa nih? Memenangkan. Menemukan ya. Menemukan sepenggal Ramadan dan juga Idul Fitri. Katakanlah dia lahir tanggal 30 Ramadan. Katakanlah setelah zuhur dia lahir, kemudian malamnya kan Idul Fitri. Nah, itu wajib zakat fitrah. Berbeda lagi ketika nanti kok lahirnya itu setelah malam Idul Fitri. Setelah berbuka. Lah ini tidak wajib karena dia kan tidak menjumpai Ramadan, hanya menjumpai Betul. fitrahnya saja seperti Apalagi kalau lahirnya pas barengan dengan sholat Idul Fitri ya. Iya. Nggak mungkin. Nggak Nggak mungkin. Oke, lanjut Gus. Kemudian ada apa ya? 5 macam waktu maksudnya seperti itu. Yang pertama adalah 5 macam waktu untuk zakat ini. membayar zakat Iya. badan ini atau zakat fitrah ini. Iya. Ada Oke, 5 waktu bro. Silakan syarat. Yang agak keras itu ada permintaan agak keras Gus ini. Oh ya. Iya. Yang pertama adalah waktu wujub. Ini ada 5 ya. Waktu wujub yaitu waktu diwajibkan dia zakat. Ya seperti tadi ya, ketika seseorang itu menemukan Ramadan dan menemukan Idul Fitri, maka dia wajib berzakat fitrah. Itu yang Wujub. waktu pertama ya. Kemudian waktu fadilah yaitu waktu diutamakan untuk membayar zakat fitrah. Yaitu yaumul aid ba'da tulu'il fajri wa qabla sholatil aid. Berarti Artinya pada hari raya setelah terbitnya fajar tetapi sebelum melakukan sholat id. paling afdol itu ya. Itu afdol. Kemudian yang ketiga adalah waktu jawas, waktu diperbolehkan saja. Itu. Maksudnya? Yaitu maksudnya tidak ada keutamaan tetapi diperbolehkan untuk membayar seperti itu. Kapanpun. Ya ini bahwa min awali Ramadan, yaitu setelah masuknya bulan Ramadan itu sudah diperbolehkan asalnya untuk membayar zakat fitrah. Tetapi yang lebih utama tadi Peluang samsi tadi ya. ya. Kemudian yang keempat adalah waktu karohah atau waktu boleh tapi dimakrohkan untuk membayar zakat fitrah. Contohnya Yaitu takhiruha anis sholatil id ila ghurubi syamsi. oh, tapi tetap sah itu berarti. Tetap sah. Artinya mohon maaf. Sah. Artinya Yaitu mengakhirkan membayar zakat setelah sholat id sampai maghrib terbitnya tenggelamnya matahari ketika hari raya Idul Fitri. itu masih boleh toh? Boleh tetapi makruh di sini. Makro. dikatakan. Tapi sah. Tapi sah. Makruh saja. Pemahaman saya selama ini saya luar biasa ini tambah sesuatu yang luar ya, pokoknya itu kalau setelah sholat sholat Idul Fitri itu udah nggak boleh bayar zakat lagi. Pemahamannya saya seperti itu selama ini. Dan nggak mungkin, insya Allah nggak cuma saya, tapi beberapa orang yang belum paham dengan hal ini. Maka ini luar biasa, alhamdulillah kita ada majelis seperti ini. Bagi anda yang belum menonton rugi, karena ini sesuatu yang beda. Maksudnya yang beda itu yang setiap tahun kita laksanakan, ternyata kita belum memahaminya. Nggak usah itu sholat aja yang setiap hari kita lakukan, kita belum tentu memahami tentang sholat tersebut. Betul nggak Gus? Betul sekali kan. Maka ini luar biasa, sangat bermanfaat. Kita lanjutkan Gus. Jadi kalau bayar zakat dari sholat Idul Fitri sampai sore, sampai maghrib itu boleh, tapi hukumnya makruh. Makruh. Oke. Itu ya, nomor selanjutnya. Kemudian nomor 5 waktu hurmah, yaitu waktu diharamkan, berarti sudah tidak diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah, yaitu takhiruhan yaumil id illa li'udrin. Nah, berarti seperti ini. Berarti mengakhirkan membayar zakat
setelah hari H pertama maksudnya. Hari H Idul Fitri maksudnya. Iya. Oh. Berarti hari kedua atau hari ketiga seperti itu. Illa li udhrin, tetapi kecuali nanti ada udzur. Contohnya Faya juzu atakhir wa takunu qadaan biduni itsmin ka alam yahdur maluhu, seperti itu. Berarti tapi juga diperbolehkan untuk mentakhir. Tetapi itu bukan lagi zakat fitrah yang sudah hanya dikatakan sebagai kodoan, tetapi tidak berdosa, dikatakan di sini seperti itu. Tapi boleh, maksudnya sah gitu ya. Ya tetap sah, tapi kodo ya, Kodo seperti itu. sholat tapi kodo Sholat, itu lah. iya. Sering ya. Kalau subuh itu kadang sering, tapi sekarang alhamdulillah setelah saya menikah itu sudah nggak pernah lagi Nggak pernah kodo. Mungkin yang belum menikah, yang orang-orang sana loh Gus, bukan jenengan loh ya. Maksudnya. Oke, lanjut Gus. Itu tadi sudah ada 5 waktu ya, 5 waktu dalam menjalankan zakat fitrah. Ada yang keutamaan, ada yang makruh, ada yang kemudian apa tadi, makruh dan seterusnya. Itu ada 5 waktu ternyata. Oke Gus, sekarang zakat itu ukurannya itu berapa atau bagaimana? Karena selama ini orang tahu ya zakat itu 2,5 on atau 2,5 kilogram. Iya. Lah itu menurut kitab tersebut seperti apa? Di sini dijelaskan ya, pada pasal selanjutnya al wajib fiha, maksudnya fi zakatil fitri so'on angkuli sahsin ay arba'atu amdadin bimuddin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma yusawi halian 2,75 kilo takriban. Seperti itu. Ini yang artinya adalah kalau secara ukuran ya, ini hanya 1 sok. Kewajiban zakat fitrah itu hanya 1 sok, 1 sok saja. 1 sok itu seperti apa? Sok itu ukuran ya. Kalau semisal gini ya. Sok itu artinya liter. apa kalau sok itu? Ukuran sana itu nama. Oh, nama ya, sok. Wadah atau apa maksudnya itu? Ya, ukuran seperti 1 liter Oh, gitu. Gitu. Ya. Itu setiap orang membayar 1 sok itu. Nah, kemudian ada banyak khilaf ketika dikeruskan menjadi kilogram nanti. Ya, ada yang mengatakan sebagai 2,2 kilogram, kemudian ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan kalau di sini 2,75 gram ya. Ada yang mengatakan malah 3 kilo. Tapi untuk ikhtiat ya kita ambil tengah-tengahnya saja, yaitu 2,5 kilogram seperti itu. Enggak masalah. Enggak masalah itu. Iya, enggak masalah. Oke, Bro. Jadi begini. Di beberapa tahun terakhir ini banyak terjadi perubahan pembayaran zakat. Tapi itu bukan kemudian sebuah kemunduran, justru itu sebuah kemajuan. Karena begini, ada sebuah pondok pesantren yang dijadikan sebagai kiblat. Nah, pondok pesantren itu kemudian tiap Idul Fitri menetapkan tahun ini bayar zakatnya adalah 2,7. Iya. Kemudian tahun berikutnya kadang selang 2 tahun memfatwakan 2,8. Kemudian ada juga yang mengatakan mendingan buat soknya aja seperti itu. Nah, itu sudah kami realisasikan, cuman tadi saya mau bawa contoh soknya itu sudah ditelepon sama panitia live streaming, jadi saya agak gitu lupa bawanya begitu. Jadi itu kita sudah pakai sok. Jadi begini Gus, pengalaman itu ada yang membawa 2,5 kilogram beras. Itu belum full 1 sok. Iya. Ada yang bawa 2,8 itu juga belum full 1 sok. Ada juga yang bawa 2,5 kilogram itu juga sudah full juga ada. Iya. Jadi kemudian kok saya bisa menyimpulkan full dan tidaknya sok tersebut tergantung bagaimana kualitas beras tersebut. Oh iya, bisa jadi. Begitu ya, bisa jadi ya. Iya. Karena apa ya? Karena Nabi dulu kan menggunakan ukuran ya, 1 sok katakanlah gandum semisal. Sedangkan semisal dulu gandum, kalau sekarang ya beras itu kan
ukuran beras sangat juga ada berbeda ya. Ada yang beras kecil-kecil, Ya, ada yang besar-besar tergantung jenisnya ya. Seperti itu. Apalagi beras, katanya beras yang udah lama itu semakin 2,5 pun kadang sudah sudah full itu soknya itu. Kalau beras yang udah lama itu. Ya malahan seperti itu. Oke lanjut Gus. Kemudian setelah kita mengetahui jumlah ukuran, kalau zakat kan wajib, Iya wajib. sholat itu wajib, wudhu itu wajib. Lah kemudian berarti ada niatnya itu Gus. Ada niatnya. Niatnya seperti apa Gus? Niat zakat. Kalau niat, kalau bahasa Arab mungkin para netizen apa ya? Jamaah Sulit. jamaah Ya, YouTube ya. Jamaah YouTube ya. Iya, Oh, iya. jamaah YouTube ya. Jamaah YouTube ya itu kesulitan untuk menghafalkan. Lebih mudahnya pakai bahasa Indonesia saja. Enggak masalah. Enggak kan? masalah ya Iya, berarti nggak ya. masalah. Contohnya yang Arab disampaikan, kemudian yang Indonesia sampaikan, nggak masalah Gus, niatnya. Oh iya, seperti kalau yang pernah saya tahu itu ya. Itu kalau niat bahasa Arab nawa itu an ukhrija zakat al fitri an nafsi seperti itu. Udah seperti itu aja. Kalau Bukan lin nafsi. an nafsi, Oh, an atas nafsi. nama saya. Oh, an-nafsi. Kemudian begini Gus, ada sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, kemudian 2 anak. Iya. Kemudian yang wajib menzakati kan ayahnya jika sang anak itu belum balik. Iya. Nah, itu sang anak itu ketika, maksudnya sang ayah itu ketika mau membayarkan zakat istri dan anaknya itu harus bilang sama istri dan anaknya enggak? Maksudnya sebagai bentuk ikrar gitu. Ya apa ya? Kalau secara seperti ini. Kan ada kewajiban zakat itu semisal orang tersebut wajib membayar zakat atas dirinya, kemudian orang-orang yang dinafkahinya seperti itu. Semisal kalau bapak ya nanti ada ibu, kalau ada istri, kemudian anak-anak yang katakanlah belum bisa bekerja. Berarti bukan kemudian balik ya ukurannya. Bukan. Ketika dia sudah mampu untuk bekerja, ya nggak masalah kan. Tapi kalau sekarang kan musim pandemi nih Gus, udah udah dewasa juga nggak kerja, itu bagaimana itu? Ya intinya kan bekerja ataupun tidak kan bukan tidak masalah kan. Yang penting dia kan punya uang. Ya seperti itu kan. Maksudnya gini, berarti ketika orang tua itu mempunyai tanggung jawab untuk menzakati istri dan anaknya, itu ketika belum balik kan, ketika anaknya sudah balik itu bukan menjadi tanggung jawab orang tuanya lagi kan? Ya bukan, tetapi diperbolehkan juga. Iya, tetap diperbolehkan. Bahkan saya pernah bilang si anak tersebut juga boleh menzakati orang tuanya gitu kan. Boleh, nggak masalah. Kemudian ketika membayarkan zakatnya, kan kalau tadi kan baru an-nafsi. Kalau kemudian menzakati istri dan anak-anaknya, itu apakah perlu disebutkan namanya atau seperti apa Gus? Ya sebutkan namanya saja. Kan nama itu an ukhrija zakat, an siapa, tinggal katakanlah an zaujati istri saya, atau an waladi berarti anak saya, atau sebutkan namanya juga nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Oke. Jadi tapi itu niatnya di dalam hati atau disebutkan? Nah, kalau niat kan di dalam hati ya. ya. Iya, niat kan di dalam hati. Tahu tadi bilang kan apa ya, disuruh untuk bagaimana lafaz secara bahasa Arab. Iya, kalau secara bahasa Arab seperti itu, kalau di dalam hati ya udah. Kalau bahasa Indonesia seperti apa Gus? Ya simpel saja. Saya niat zakat fitrah untuk diri saya. Udah gitu aja. Gitu Atau ya. untuk siapa? Untuk istri saya, anak saya. Oke. Luar biasa sekali. Jadi pada kali ini kita sudah memperoleh ilmu-ilmu yang menakjubkan dari beliau Gus Mutamakin yang sekarang masih dalam proses mondok ya ini ya. Cuman karena masih. Corona atau apa ini pulang ini? Ya karena atau sudah libur. Pengen nikah? Belum. Oh belum ya, tadi. Oh iya. Oh libur ya? Libur. Ini kan puasa, libur. Oh begitu. Ya. Jadi mumpung beliau di rumah, kemudian alhamdulillah bisa kita manfaatkan. Maksudnya dimanfaatkan ilmunya untuk bagaimana kita bisa mengaji dan juga menambah
ilmu kita, menambah iman kita, seperti itu Gus. Amin. Ada yang perlu disampaikan kepada jamaah YouTubiah tentang ajakan untuk mondok atau apa, terserah, monggo Gus Imut dipersilakan. Belum, ini masih tentang zakat ya, Oh, sedikit saja belum menambahi. belum habis ya berarti. Belum. Oh ya, Sedikit silakan. lagi. Ini kan zaman iya, iya, modern ya, harus apa-apa itu dengan uang seperti itu ya. Mm-mm. Oh Nah, iya, tadi itu- saya sempat tanya itu kok ya. Iya. Mm-mm. Nah, ini kadang ini mungkin ini penting sekali ya bagi kita dan bagi para jamaah YouTuber yang ada di rumah seperti itu. Jamaah YouTubiah Gus. Jamaah YouTube ya. Iya. Dia seperti itu. Yang mana yang memperbolehkan untuk membayar zakat fitrah dengan uang Hmm. itu hanya Imam Abu Hanifah saja seperti itu. Oh iya, ada 4 imam kok ya. Ya, Oh. yang pertama kalau Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu tidak memperbolehkan mengganti zakat fitrah itu dengan uang. Seperti itu. Tapi ketika Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah itu memperbolehkan. Nah, seperti itu. Tapi kalau gini, sekarang kan sudah banyak sekali lembaga pengumpul zakat. Ya. Lazisnu, Lazismu, dan Lazis kita semua. Lah, itu apa namanya? Mamanya saya titip uang ke lembaga tersebut, lembaga Iya. zakat tersebut. Ini nanti saya zakat, kemudian dari si pengelola zakat itu kemudian tetap beras, itu boleh nggak? Ya diperbolehkan. Boleh Malah ya? seperti itu dianjurkan karena agar tidak terjadi perpindahan mazhab. Katakanlah kan kita Iya, umumnya di sini kan kalau ibadah itu kan menggunakan sing bener. mazhab Syafi'i seperti Iya, itu ya iya. kan. Nah, kemudian ketika nanti kok kita membayar zakat dengan uang, berarti kan kita berpindah mazhab kepada Imam Abu Hanifah. Ya. Ya. Imam Hambali ya berarti. Imam Abu Hanifah beda ini. Oh beda ya? Beda. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Imam Abu Hanifah. Hanafiyah dan Hanafi. Hambali. Iya. Kalau Imam Abu Hanifah itu berarti Hanafi ya? Iya. Oke. Yang mana Siap. ini perbedaan antara kalau Imam Syafi'i kemudian itu kan ketika dikuruskan kan tadi 2,5, ada yang 2,1 gram, ada yang 2,8 gitu. Kilo bukan gram. Iya, oh iya, Iya. maaf. Tak Tapi maafin. ketika Imam Abu Hanifah ini ketika dikuruskan ini berbeda soalnya, yaitu 3,8 gram. Oh, begitu. 3,8 kilo, maaf kok gram lagi nih. Nggak apa-apa. Itu impian. Impian untuk nanti menyunting. Gitu. Amin. 3 gram. Ini bagi para kaum akhwat. Jangan juga. Oh. Malas saya. Ya Allah. Dibanding dulu. Oke, lanjutkan Gus. Berarti ketika nanti kita menggunakan apa ya uang itu terusnya ya mengikuti itu Imam Abu Hanifah yang mana 3,8 Kilogram. kilogram itu uangnya ketika diuangkan itu berapa? Oh, begitu ya. Ada lagi tentang zakat? Nah, aku rasa tidak cukup. Sudah cukup tentang zakat. Untuk zakat mal ditunggu ya nanti live-nya dan juga tayangnya. Insya Kemudian mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, diberikan amin. kekuatan untuk selalu berbuat baik, selalu bermanfaat bagi orang lain. Amin. Dan mudah-mudahan beliau nanti dalam menuntut ilmu juga diberikan kelancaran, kemudahan, kemudian membawa ilmu barokah, kemudian bisa mengajarkan ke lingkungannya. Pesan terakhir, pesan terakhir. Maksudnya pesan-pesan untuk para jamaah YouTubiah yang pengen mondok itu seperti apa, Gus? Yang pengen Motivasi, ya motivasi aja. Enggak. Seharusnya itu apa ya? Menuntut ilmu itu enggak harus melulu mondok, enggak harus seperti itu. Tapi alangkah baiknya mondok seperti itu, hanya seperti itu aja. Iya. Tapi yang penting apa? Yang penting kita itu ngaji seperti itu. Kan tidak semua orang kan bisa mondok kan ya. Betul ya. Ada yang tuntutan keluarga untuk sekolah, ada tuntutan apa ya? Tuntutan lingkungan untuk dia harus bekerja. Tapi satu pesan saya, Bro. Tapi jangan lupa Kesana. Oh iya, jangan lupa ngaji itu saja. Oh gitu ya. Walaupun dimanapun Tetap ngaji itu pesan Al-Maghfurah Kiai Mbah Mun. Seperti itu. Mbah Mbah Maimun juga Zubair di ya. sekarang waktu itu. Ya mudah-mudahan kita diakui sebagai santrinya. Amin. Cukup gitu, Gus? Ya,
Seperti itu Ada saja. pesan-pesan untuk calon mertua? Ada polosan lagi. Nggak ada. Oke, cukup untuk kali ini. Alhamdulillah, tentang zakat tadi sudah kita bahas. Tentunya tentang zakat fitrah. Untuk zakat mal lain waktu ya. Iya, insya Allah. Insya Allah nanti setelah Idul Fitri kita akan bahas tentang zakat mal. Tapi kalau ada permintaan netizen lebih dari 1000 permintaan lah, nanti tetap kita bahas besok pagi atau besok siang. Begitu, terima kasih dari saya Muhammad Habib Sholah yang bisa dipanggil John ataupun Paul, dan juga Gus Imut dengan nama lengkap Ahmad Mutamakin. Ahmad Mutamakin. Jika ada kekeliruan kami mohon maaf. Ini ada pesan dari teman saya dari Unipdu Jombang, Universitas Darul Ulum Jombang, bahwasanya di sana mengadakan aksi amal untuk korban COVID-19, yaitu ini aksi amal ini digalang oleh mahasiswa Darul Ulum Jombang. Lah, donasi gelombang pertama itu tanggal 20 Mei 2020, berarti masih beberapa hari lagi. Kemudian bentuk donasi itu satu bisa berupa uang. Kalau ya berupa uang nanti bisa transfer, kemudian untuk transfer dan seterusnya nanti bisa dilihat di layar yang tampil tersebut. Kemudian yang nomor 2 bisa dengan sembako. Lah, untuk info lebih lanjutnya bisa follow IG atau Instagramnya @aksiamal.jmb, atau bisa follow juga hashtag Jombang lawan COVID-19. Kemudian hashtag lagi, hashtag kuat kita bersinar. Ini bupatinya adalah Ibu Munjidah Wahab, ibunya kita juga yang kebetulan sekarang ini menjadi bupati dari Bupati Jombang. Ditunggu donasinya untuk nomor rek yang bisa dikirim nanti ada di dalam deskripsi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya ini tidak akan berhenti sampai di sini, masih bisa berlanjut. Tapi untuk pertemuan kali ini kita tutup sekian, kita akhiri dulu dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan Allah dan kita dipertemukan dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang dengan keadaan yang lebih baik. Allahumma amin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.